Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pendidik, kembali lagi di podcast hari ini. Jadi podcast hari ini kita beramai-ramai nih, ada rekan-rekan mahasiswa PPG dari UHAMKA. Nah, saya sendiri ada Fanya, kemudian ada Kak Widi, di sebelahnya ada Kanela, kemudian ada Kak Tia, dan yang terakhir ada Kak Firda. Nah, sebelum masuk pada podcast kali ini, ada pepatah mengatakan gagal merencanakan adalah merencanakan untuk gagal. Tepuk tangan dong semuanya. Nah, berkaitan dengan pepatah tadi bahwa merencanakan, artinya dalam dunia pendidikan merencanakan itu merencanakan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang direncanakan dengan matang akan menghasilkan kegiatan atau rencana atau tujuan pembelajaran yang maksimal. Nah, sesuai dengan pepatah tadi juga, berarti udah bisa ditebak dong judul dari podcast atau tema podcast ini, teman-teman. Apa nih? Ada yang tahu nggak? Bisa nggak kayak? Iya, jadi temanya adalah dasar dan desain perencanaan pembelajaran. Nah, saat ini podcastnya kita tidak sendiri juga nih. Ada narasumber yang sangat luar biasa, berpengalaman dan juga menginspirasi kita semua. Kita sambut Bapak Joko Prasetyo. Baik Bapak, Siap. bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Jadi kita mau bertanya-tanya nih Pak, sharing, diskusi. Baik, Sharing session. silahkan aja. Cuman kan ini pendapat praktisi, artinya Kak, saya bukan seorang ahli. Jika memang ada yang kurang pas, kita bisa saling melengkapi ya. Jadi di sini bukan saya ngajarin mbak-mbaknya, tapi kita berbagi lah, saling sharing aja. Oke, siap. Ya, baik. Langsung saja mungkin Pak ya. Siap. Jadi ada pertanyaan nih dari saya terkait Boleh. dengan tujuan pembelajaran tadi. Nah, kalau dalam pembelajaran kan pasti ada tujuan, ada capaian yang perlu dicapai gitu Pak. Kalau dari Bapak sendiri, bagaimana sih cara menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tingkatan kemampuan siswa nih Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi teman-teman, saya akan mencoba menjawab karena saya adalah seorang guru, saya akan menjawab apa yang pernah saya alami ya di dalam sebuah pembelajaran. Jadi menurut saya pribadi, tujuan pembelajaran itu adalah untuk menentukan bagaimana capaian kita di dalam akhir pembelajaran. Jadi kita mau seperti apa, itu kita desain di awal. Seperti yang Mbak Fanya tanyakan tadi, bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran tersebut. Hal pertama yang harus kita lakukan, karena kita bicara dengan kurikulum merdeka, tentu ada CP. CP itu sudah diterbitkan oleh pemerintah melalui SKAP ya. Nah, kemudian CP tersebut kita analisis, kita bagi menjadi TP. Nah, TP-TP tersebut kemudian dikelompokkan sesuai dengan fase kan sudah jelas ya. Kemudian diinikan dengan tingkat kelasnya, dikelompokkan di TP-nya mana yang kelas ini, terus kemudian saling berdiskusi. Setelah itu didapat kemudian kita lanjutkan ke ATP. Nah, masing-masing satu fase itu masing-masing guru kelas setelah berdiskusi, kita masing-masing ambil TP-nya, kemudian kita kembangkan, kita tuangkan, Mbak. Jadi hal pertama setelah kita analisis CP tadi sampai ke ATP, kita membuat modul ajar atau bisa juga RPP nih. Jadi kurikulum merdeka itu tidak terpatok modul ajar, itu cuma ibaratnya trennya modul ajar. Padahal dalam sehariannya bisa menggunakan RPP juga, tentu dengan minimal dan maksimalnya. Kompetensi minimalnya kan sudah ada di pertemuan podcast sebelumnya yang ada di sini ya. Jadi bisa ditonton juga kawan-kawan pendidik. Jadi minimal RPP itu seperti apa, minimal modul ajar itu seperti apa. Jadi di kurikulum merdeka ini kita dibebaskan untuk memilih modul ajar atau RPP. Yang penting kita membuat sebuah perencanaan. Nah, bicara tentang tujuan pembelajaran tadi, yang hal pertama kita lakukan adalah asesmen diagnostik. Ya, jadi di saat sebelum mulai pembelajaran tahun ajaran baru ini, saran saya kita harus melakukan asesmen diagnostik kepada peserta didik kita. Supaya apa? Satu, kita mengetahui gaya belajar anak masing-masing. Ada yang belajarnya secara kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Dan juga kita bisa tahu kemampuan kognitif anak, rendah, sedang, tinggi. Jadi kita bisa menentukan seperti apa nih, kita mau hot kah, atau mau sedang-sedang aja, atau mau malah
yang loads atau yang rendah. Jadi tujuan pembelajaran itu didasari oleh itu dari analisis CP tadi, terus kemudian kita melakukan asesmen diagnostik awal untuk mengetahui gaya belajar anak dan kemampuan kognitifnya. Dari situ kita merumuskan tujuan pembelajaran. Ya, kalau rekan-rekan mahasiswa saya yakin sudah paham betul nih, di dalam tujuan pembelajaran kan tuh ada ABCD. ABCD itu bukan huruf abjad biasa ya, jadi audience, behavior, condition, dan degree. Jadi keempat aspek tersebut termuat di dalam sebuah tujuan pembelajaran. Itu sih yang saya alami selama ini, Mbak Fani. Baik, Bapak. Berarti tujuan pembelajaran itu ada kaitannya juga dengan peserta didik nih, Pak. Betul. Nah, kalau menurut Bapak, sesuai dengan pengalaman Bapak itu, gimana sih caranya menggugah sebuah berpikir kritis dari tujuan yang sudah kita buat nih, Pak, dalam pembelajaran berlangsung? Menggugah sebuah pemikiran kritis. Iya, kepada Baik. peserta didik. Jadi untuk menggugah kemampuan kritis seorang anak itu kita kembali lagi tadi kita sudah melakukan asesmen diagnostik ya Mbak di awal ya. Jadi ada yang gaya belajarnya begini. Tentunya kita tidak bisa pukul rata karena anak itu gaya belajarnya beda-beda. Kalau misalnya anak kinestetik suruh duduk diem, itu dia akan beringsatan ibaratnya bahasanya. Iya. Ya mainin kursi lah, jut-jutan gitu kan, gak bisa diem memang. Karena memang anak belajarnya kinestetik. Yang audio dia mungkin bisa mendengarkan kita. Yang visual sama, dia harus melihat benda konkret seperti itu. Jadi harus contoh nyata. Jadi supaya kita menimbulkan hal-hal kritis atau mungkin hal-hal yang mungkin bisa memacu mereka untuk ibaratnya berimprove gitu, kita ya harus kreatif juga dalam menentukan pendekatan atau model-model pembelajaran. PBL, PJBL itu kita bisa lakukan terhadap peserta didik kita sehingga sesuai dengan ini ya, dengan kemampuan kognitifnya maupun gaya belajarnya kita sesuaikan. Jadi misalnya anak yang motoriknya bagus atau kinestetiknya bagus. Nah, udah kita jangan duduk di dalam kelas saja, bisa belajar di sekitar lingkungan sekolah. Misalnya mengamati tumbuhan atau kita mungkin bisa main teka-teki nih sama anak-anak kita bikin sebuah peta gitu, terus mereka suruh mencari apa yang mereka dapatkan, informasi apa saja yang mereka dapatkan. Misalnya kita nyebar kartu atau pengetahuan apa yang mereka ingin pelajari hari itu. Jadi bisa juga seperti itu atau mungkin mereka suruh mengamati. Itu senang anak-anak kinestetik. Mencatat apa sih yang mereka dapatkan ini gini. Oh, itu luar biasa. Ya, pengalaman saya seperti itu. Nah, anak audio itu suruh mendengar. Kita bisa setelkan sebuah video, kita bisa setelkan sebuah ibaratnya kayak mungkin kalau zaman dulu mah radio gitu, karena anak kan audio, dia penangkapannya walaupun kelihatannya santai, walaupun kelihatannya kayak bengong gitu, tapi dia nangkep karena dia anak audio. Jadi kadang-kadang ngelihatnya anaknya keselengean gitu, kayak belajarnya nggak benar, tapi ternyata ketika ditanya langsung cepet. Di kelas saya ada tuh, jadi cepet itu anak audio. Kemudian kalau anak visual, kita harus menghadirkan benda konkret. Kalau nggak bisa benda konkretnya, minimal videonya atau gambar dari ibaratnya apa yang mau kita pelajari. Misalnya kita mau belajar organ tubuh manusia, ya udah kita bawain tengkorak manusia atau mungkin peraga itu, terus kemudian bisa juga gambar atau video tentang organ tubuh manusia. Seperti itu, Mbak. Jadi untuk supaya anak itu tadi apa teh? Dia berpikir kritis. Nah, kritis itu ya kita bangun dari dasarnya, dari gaya belajarnya anak tersebut, dari kemampuan kognitifnya tersebut kita sesuaikan. Jadi mereka pengen tahu, keponya tinggi, jadi mereka kritis. Kok ini begini ya, kok ini begini, jadi penasaran. Anak kinestetik kita kasih ceramah, ngantuk, tidur. Yakin, dicoba aja. Pasti tidur. Atau dia alasan, Pak ke kamar mandi. Nah, itu anak kinestetik, nggak betah suruh duduk kita dengerin gitu, nggak bakalan. Jadi explore sesuai gaya belajar mereka. Jadi seperti itu sih kalau menurut saya. Jadi kalau mau kritis, mau anak itu ya ibaratnya pengen tahunya lebih tinggi, ya itu kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka masing-masing. Terus kemudian jangan lupa kita nge-explore gitu, di kognitifnya diperhitungkan juga anak ini kemampuannya sampai mana. Jangan sampai nanti kita kebablasan saking hotnya anak itu sampai nggak tahu gitu. Nah itu jadi dalam proses itu kita harus pikirkan juga tingkat kognitif anak tersebut. Begitu Mbak Fani. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Jadi memang kita harus tahu dulu dasar, benar kan tadi di tema itu. Jadi dasar anak ini seperti apa, biar kita bisa tahu kriterianya untuk melakukan tujuan pembelajaran, menciptakan sebuah pembelajaran yang baik, seperti itu Pak ya. Betul. Lanjut Bapak, untuk dikaitannya dengan materi nih Bapak. Apakah Bapak ada kriteria tertentu untuk menyampaikan materi?
Kriteria maksudnya gimana? Kriteria misalkan kalau untuk anak visual nih, misalkan oh saya mau visual aja dulu hari ini, atau mungkin besok di audionya, mungkin besoknya prakteknya nih untuk kinestetik, atau bagaimana Pak? Atau kita paksa aja nih dia, ayo belajar yuk, harus melihat ini atau mendengarkan ini, seperti itu. Bagaimana Bapak? Ya, jadi gini, kemampuan apa KKM lah bahasanya begitu ya. Jadi kami ibaratnya, kalau saya sendiri ya, kita nggak tahu kalau yang lain gitu ya. Jadi di dalam sebelum kita mengajar, kita sebelumnya pasti membuat sebuah perencanaan seperti Mbak Fanya bilang tadi. Tanpa adanya perencanaan, ibaratnya kalau sebuah bangunan itu kalau nggak direncanakan itu akan asal, akan tidak terletak dengan baik atau tidak terbangun dengan baik. Ibaratnya apalagi sekarang kebetulan kami ini kan di SD. SD itu adalah dasar. Kalau dasarnya nggak kuat, itu pasti bangunannya juga nggak kuat ke atas. Jadi dasar itu sangat penting buat kami. Jadi bagaimana cara menerapkan KKM terhadap sebuah pembelajaran atau ya mungkin yang lain juga gitu ya. Jadi kita itu tadi berangkat dari asesmen diagnostik, terus kemudian memetakan pembelajaran, gaya belajar anak, memetakan tingkat kognitif anak. Setelah itu kita membuat tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran tercipta, nah kita dari tadi setelah asesmen diagnostik itu kita bisa tahu nih, ini kemampuan dasar anak. Kan tentunya kalau ada pembelajaran tentu ada perubahan. Ya Mbak ya, baik itu tingkah laku, baik itu kemampuan, karena ibaratnya Ki Hajar Dewantara aja dia dalam ininya kan ada cipta, ada rasa, ada karsa. Ya itu kan semua include. Jadi semua kita libatkan di situ sehingga kita bisa memetakan nih KKM-nya untuk anak ini begini. Tentunya bisa beda-beda. Kembali lagi kepada kita, karena memang untuk merencanakan itu kita harus punya prepare waktu. Sedangkan ya mohon maaf, guru-guru kadang-kadang ibaratnya bukan terganggu sih, terdistrak. Seperti di sekolah dasar negeri ini kita nggak punya bendahara, kita nggak punya pengurus barang sendiri. Semua itu berangkat dari guru kelas. Jadi kadang-kadang untuk mempersiapkan hal-hal tersebut, kadang-kadang ya mohon maaf dalam lapangannya itu tidak terlaksana dengan baik. Jadi terkesan kayak mengajar tanpa perencanaan. Padahal sih sebenarnya direncanakan, cuman karena terdistrak tadi, perencanaan kita yang harusnya sebelum mengajar kita udah prepare nih, bikin modul ajar atau kita bikin perencanaan dalam hal kecil gitu kan. Misalnya hari ini mau ngapain aja nih anak visual, kinestetik dan ini lain sebagainya. Seperti itu kita bisa iniin. Jadi menurut saya itu kita bisa lihat dari asesmen diagnostik awal, kita bisa tahu nih kemampuan anak tuh seberapa sih. Nah, kita bisa tentukan setelah saya mengajar dengan cara begini. Kan kalau tujuan pembelajaran tuh peserta didik dapat misalnya mendeskripsikan gitu kan. Mendeskripsikan apa? Mendeskripsikan alat gerak tubuh atau alat gerak tubuh manusia melalui video yang ditayangkan. Artinya kan itu kan berarti visual ya anak tersebut ya. Nah, kita bisa tentukan di situ seberapa besar, seberapa kemampuannya setelah mereka menonton, setelah mereka misalnya mengamati. Itu berapa gitu. Nah, itu bisa kita tentukan dari asesmen diagnostik awal, Mbak. Jadi, setelah kita kasih tindakan, ada perubahan nggak? Itu kita yang harapkan itu berapa KKM-nya begitu. Jadi, dari situ kita bisa ini terus kemudian kita combine dengan ya tadi metode pendekatan pembelajaran. Nah, itu ada peningkatannya seperti apa gitu. Mungkin dari teman-teman. Baik Bapak, tadi kan sudah menyinggung sedikit tentang berpikir kritis ya Pak. Betul. Ini kita kan sebagai mahasiswa PPG ingin minta tipsnya dari Bapak, bagaimana cara kita mendorong siswa-siswi kita untuk lebih berpikir kritis, apalagi kita ngajarnya Gen Z ya Pak sekarang. Betul. Kita mau minta tipsnya dari Bapak. Baik, ini kata Bapak Pendidikan Indonesia ya, jadi bukan kata saya. Jadi kalau anak itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam apa? Bawaan lahir. Kodrat zaman apa? Ya zamannya sekarang sudah berbeda sama kita. Kalau zaman saya dulu masih pakai kapur. Nulisnya di papan tulis hitam pakai kapur tuh. Set gitu kan. Kalau sekarang udah lagi nggak pakai kapur. Spidol juga udah ketinggalan, udah pakai touchscreen. Anak-anak ya betul. Jadi zamannya sekarang tuh sudah berbeda. Jadi tadi gimana Mbak? Maaf diulangi. Mendorong
bagaimana cara mendorong peserta didik untuk lebih berpikir kritis. Apalagi kan sekarang Gen Z ya Pak, mereka emang lebih berpikir kritis, cuman mereka menyerap semua informasi. Baik, jadi bagaimana mereka berpikir kritis. Jadi kita sebagai seorang guru ya nanti mbak-mbaknya juga kan akan jadi calon guru ya setelah PPG ini, atau mungkin nanti melalui kementerian atau mungkin pribadi bisa secara ini ya, bisa mengabdikan diri di dunia pendidikan. Nah, untuk seperti itu kita harus menyesuaikan, Mbak. Jadi kita guru tidak boleh ketinggalan. Karena tadi kodrat alam, kodrat zaman. Anak pertama, anak kedua beda. Karakternya beda, walaupun orang tuanya sama. Ada yang keras kepala, ada yang pendiam, ada yang penurut, macam-macam tuh. Kakak adik beda. Itu kodrat alam. Terus jadi mereka bukan tabula rasa. Mereka adalah punya ibaratnya garis-garis samar. Nah, itu bisa dipertegas oleh kita guru, lingkungan, dan orang tua. Ya, Mbak ya. Jadi konsep tentang tabula rasa itu menurut saya kurang tepat. Karena seperti Ki Hajar Dewantara tadi bilang, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu bukan tabula rasa, melainkan punya garis-garis tipis yang harus ditebalkan. Itu bisa oleh guru, lingkungan, ya, maupun orang tua. Dan kebanyakan pendidikan itu akhirnya dari orang tua. Kenapa? Karena di sekolah kita terbatas, Mbak, jamnya. Benar. Ya, jadi banyakkan waktu itu di rumah sama orang tua dan di lingkungan. Kalau di kita terbatas, tapi ya tadi bagaimana caranya? Ya tentunya sekali lagi kita harus membangun itu dari dasar, ya, dari dasar. Terus kemudian tentang tadi membiasakan anak-anak dalam pembelajaran itu hot, bukan cuma soal, tapi bagaimana kita menggali mereka, bukan nggak zamannya lagi kita tentang menjelaskan, mengidentifikasi, tapi kita harus ajarkan si peserta didik itu mencipta, terus kemudian berkarya. Ya kalau dalam metodenya tadi saya bilang PJBL, PBL itu bisa, discover learning bisa. Jadi nggak hanya lagi teacher center, tapi bisa student center, Mbak. Jadi kalau sekarang kalau zaman dulu guru cuap gitu, oke lah. Kalau sekarang kan beda. Kita masuki zamannya, terus kemudian kita kuasain teknologi. Teknologi yang mereka gunakan misalnya sekarang kan udah keren, ada Quizizz. Nah, kita pakai Quizizz-nya, terus kemudian soal-soal hotnya kita masukkan ke dalam sana. Dalam pembelajaran juga sama. Kita bisa nggak lagi, ayo baca buku anak-anak, udah paham atau belum? Wah, ketinggalan zaman nggak? Kita harus mengeksplor mereka, apa yang kamu tahu gitu. Walaupun pertama-tama gelagapan, saya yakin ketika itu sudah terbiasa, mereka akan bisa gitu. Jadi artinya bagaimana menurut kamu? Mintain pendapat, minta mereka untuk berpendapat sehingga mereka akan berpikir. Nah, karena terbiasa berpikir, saya yakin anak-anak tersebut akan lebih baik lagi gitu loh. Jadi kan sesuatu itu timbul karena kebiasaan. Benar. Seawal saya mengajar itu anak suruh, kamu maju, nyampaikan pendapat. Nggak berani, nggak bisa. Kikuk gitu. Tapi kalau sudah biasa, pasti akan bisa. Kita tanya tentang pembelajaran, terus kemudian kita gunakan media yang mereka gunakan seperti handphone. Sekarang bukan hal yang tabu kali, Mbak ya. Untuk menggunakan handphone, anak-anak dibawa ke sekolah kayaknya bukan hal yang tabu, asal penggunaannya tepat gitu kan. Nah, saya rasa sih bisa kita eksplor dari sini, karena banyak media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Umpan baliknya bisa, evaluasi pembelajarannya bisa, bahkan anak-anak bisa kita arahkan untuk menggunakan AI. Maaf ya, lidahnya Jawa soalnya. Ya, jadi itu kita anak-anak tuh bisa dieksplor di situ sehingga mereka bisa lebih baik dari zaman kita seperti itu. Boy, Bapak tadi ada iklan dikit. Oke, siap. Tenggorokannya tiba-tiba gatel. Oke, siap, Boy. Mungkin tadi dilanjutin yang tujuan pembelajaran itu ya, Bapak ya. Tadi udah disampaikan sama Kak Widya. Jadi bagaimana cara mendorong untuk siswa berpikir kritis. Siap. Nah, kalau misalkan dengan proses pembelajarannya, Pak, hambatannya apa nih, Pak? Baik dari gurunya sendiri dalam melakukan pembelajaran atau dari siswanya yang nangkep materinya nih, hambatannya gimana tuh, Pak? Begini ya, di dalam sebuah apapun itu ya, kalau menurut pandangan saya kita harus konsisten. Kadang-kadang kita gebrakan awal, saya buat gini-gini, tapi kadang-kadang ketika tidak konsisten itu akan buyar. Apa yang kita rencanakan di awal itu akan
sia-sia gitu. Jadi anak itu bagaimana gurunya. Ibaratnya kan kita sutradara di sekolah. Ya, jadi bagaimana pembentukan anak memang kita cuma sekian persen lah. Tapi paling enggak ketika ada di lingkup kita bisa menciptakan anak tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dengan cara tadi konsisten. Hambatan yang lain mungkin saya rasa bisa kita atasin. Kita nggak perlu menyalahkan ini nggak ada sarana prasarananya nih. Kan kadang-kadang kan ya mohon maaf saya sendiri juga kadang-kadang timbul gitu. Aduh mau pakai proyektornya mati, gimana nih? Jadi harus inovatif kitanya gitu loh. Kita nggak bisa menyalahkan keadaan. Bagaimana kalau mohon maaf ya mungkin ada yang di daerah yang terluar gitu. Bagaimana kalau ada kita ditempatkan di tempat yang tertinggal, terjauh, ya itu kan terbatas sekali dengan media. Jadi saya rasa sih itu butuh konsisten kita aja. Jadi konsisten kita dalam menerapkan hal-hal yang tadi saya bilang tadi, itu akan berakhir dengan ya insya Allah dengan peserta didik yang sesuai dengan harapan kita bersama gitu. Jadi konsisten dari kitanya dulu gitu kan. Perubahan itu timbul karena dari diri kita dulu. Jangan berharap dari orang lain, kita dulu. Kita panggil orang tua, terus ajak diskusi. Gimana anak di rumah belajarnya seperti apa? Terus kemudian dia sukanya bagaimana gitu kan. Setelah kita tahu pandangan dari orang tua, kita lakukan asesmen diagnostik, ya kan. Setelah asesmen diagnostik, ya udah kita tahu nih gaya belajar anaknya gitu. Jadi semua itu bisa jadi satu kesatuan seperti itu, Mbak. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin itu masih awal nih kawan pendidik, masih dasar-dasarnya. Mungkin nanti untuk kalimat-kalimat pendukung, embel-embelnya kita lanjut ke rekan-rekan di samping saya. Mungkin dari Kanela atau dari Katia dulu? Dari Kanela. Ini Pak, saya mau nanya soal pengalaman Bapak selama mengajar. Oke. Pengalaman belajar apa yang paling efektif untuk memperdalam pemahaman siswa? Baik. Jadi tadi saya sampaikan ya Mbak ya, apa yang efektif untuk memaksimalkan kemampuan siswa. Iya. Kita pahami gaya belajar sekali lagi. Kita nggak bisa maksa anak tersebut sesuai dengan, kamu dengerin video, lihat video aja. Anak kinestetik nggak bisa. Gelingsatan dia kayak cacing kepanasan, nggak bakalan masuk. Adanya gangguin temennya. Begitu. Jadi kita cara belajar apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya itu udah bagus. Karena di situ mencakup bagaimana kita memberdayakan anak atau kita kalau kata Ki Hajar Dewantara lagi ya, kita menghamba pada muridmu. Bahasanya menghamba. Kita memaksimalkan kemampuan anak tuh kayak ya udah anak tuh seperti apa ya kita olah gitu loh. Jadi gaya belajarnya kita ikutin, kita siapkan medianya, memang butuh waktu ya, memang seperti itu ya. Jadi ya itu kita memaksimalkan dengan begitu. Jadi menyesuaikan pembelajarannya, terus kemudian kita menyajikan kegiatan-kegiatan yang hots, tidak hanya soal, tapi dari bagaimana mereka menangkap sebuah video, videonya juga ibaratnya kebanyakan video sekarang kan ini apa kayak menggantikan guru. Ngajarin murid, kita tinggal duduk diem atau kita tinggal makan mainan HP, bisa tuh video. Kita cari atau kita bisa buat video. Saya yakin kakak-kakaknya bisa nih, yang menarik bagaimana membuat anak berpikir kritis gitu. Tidak lagi cuman kayak digantiin aja sama videonya, dia suruh dengerin gitu. Kayak media interaktif juga. Betul. Jadi macam-macam kayak FPB KPK kita bisa menggunakan congklak, bisa apa. Jadi bermain peran dan lain sebagainya. Jadi semuanya bisa efektif itu tadi dengan kita tahu gaya belajarnya, terus kemudian kita bisa bermain peran, Mbak. Terus kemudian kita bisa menghadirkan permainan-permainan yang mungkin menurut mereka jadul, tapi di situ ada kita kaitkan dengan pembelajaran seperti tadi FPB kita bisa menggunakan congklak, ya. Terus kemudian bisa dengan catur, ya macam-macam. Jadi anak-anak tidak monoton pembelajarannya seperti itu aja. Jadi bisa menggunakan media, bisa menggunakan tadi bermain peran, mereka jadi detektif, itu saya rasa anak akan tertantang gitu loh. Jadi dibagi perannya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi semua terlibat di situ, Mbak. Baik Pak, selanjutnya nih, bagaimana cara mengurangi kemungkinan kesalahpahaman saat proses pembelajaran? Baik. Kemungkinan kesalahpahaman. Kesalahpahaman tuh artinya gimana nih? Misalnya nih Pak, ada siswa sebenarnya dia kurang enak badan nih Pak. Cuma kan kita nggak tahu karena tidak diberitahu ke gurunya. Jadi kesannya nih, orang kenapa tidur sih gitu misalnya Pak. Baik, gini. Dalam pembelajaran itu tentunya kita apalagi sekolah dasar negeri ya. Sekolah dasar negeri itu 1 guru dibandingkan 30. Jadi kita untuk
ngajarin satu-satu itu mungkin waktunya nggak cukup. Iya. Tapi bagaimana kita membangun relasi kedekatan antara murid dan siswa. Kalau saya sendiri menerapkan, saya sebagai seorang orang tua gitu, orang tua dan anak. Jadi kita selalu sharing, kamu ada masalah apa, kita perhatikan gitu kan. Nah itulah saya sharing anak tersebut, jadi saya tahu. Terus kemudian dalam pembelajaran, apabila kesalahpahaman, misalnya mereka nggak paham tapi pura-pura paham, kan bisa juga kayak gitu kan. Iya. Paham. Biar Ya. cepat gitu. Ya, pertama yang bisa kita lakukan adalah refleksi, Mbak. Jadi refleksi itu kita bisa meluruskan yang salah, menguatkan pendapat yang benar. Jadi tidak terjadi kesalahpahaman. Terus kemudian di dalam pembelajaran juga ada remedial dan pengayaan. Jadi ketika mereka salah paham di bidang pelajaran nih ya, kita bisa remedial sehingga mereka mencapai nilai yang diharapkan gitu loh. Remedial kan macam-macam, ada remedial keseluruhan, ada sebagian gitu kan, itu tergantung banyak siswanya yang mencapai KKM atau enggak gitu ya. Terus kemudian pengayaan buat apa? Kalau kita remedial yang kurang, yang pinter-pinternya, rusuh Mbak, gangguin. Ya jadi kita nggak tahu ini anak kemampuannya meningkat apa enggak. Kadang-kadang dia bantuin ngitung gitu. Jadi kita kasih pengayaan juga. Jadi kita harus siap dengan itu. Jadi remedial, pengayaan, refleksi tadi seperti itu. Jadi. Baik Pak, nih pertanyaan terakhir nih dari saya Pak. Bagaimana cara menyusun pengajaran agar siswa itu lebih terlibat dan belajar lebih efektif? Baik, bagaimana menyusun pembelajaran agar siswa terlibat di dalam proses pembelajaran tersebut ya. Nah itu tadi, kita harus siapkan perangkat pembelajarannya, bagaimana kita menyiapkan perangkat pembelajaran supaya siswa aktif. Karena ya dalam prakteknya banyak, ibaratnya gini, teacher center. Ya. Walaupun kita di RPP atau di modul ajar tuh kadang-kadang si peserta didik gini-gini, tapi tetap aja kadang-kadang dalam aplikasinya begitu. Jadi pertama kita buat desainnya dulu, kita siapkan medianya, alat dukungnya, baru ketika itu kita eksekusinya. Artinya dari awal sampai akhir kita anak tersebut bisa aktif itu karena kita konsisten dalam melaksanakan modul ajar tersebut. Jadi kita jangan setengah-setengah gitu loh. Jadi di situ anak-anak bisa terlibat aktif, bisa interaktif sama kita. Terus kita biasakan mereka untuk ngomong di depan. Jadi mereka bisa menyampaikan presentasi dari hasil kerja kelompoknya, mereka bisa menyampaikan pendapat mereka. Jadi nggak takut lagi dengan sosok seorang guru. Kita tidak perlu ditakuti, Mbak. Kita hanya disegani saja. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Itu saja sih menurut saya sih. Kita nggak perlu, zaman sekarang tuh nggak perlulah kita ditakutin gitu. Jadi siswa pun akan terbuka dengan kita. Jadi itulah kita bisa bangun relasi tersebut begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan dari Tia, silakan. Oke, tadi kan Bapak menyinggung di masing-masing siswa kan terdapat perbedaan gaya belajar. Betul. Nah, bagaimana sih cara Bapak untuk mengakomodasi dari setiap para siswa itu yang berbeda-beda gaya belajarnya dalam pembelajaran? Baik, terima kasih. Jadi gini, tadi kan saya sempat sampaikan kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Artinya menyesuaikan gaya belajar anak dari konten, terus kemudian evaluasinya juga sama, itu kita akan sesuaikan gaya belajarnya anak. Tentu persiapannya panjang, ya. Tapi ya itulah, kalau kita ingin anak-anak tersebut maksimal, tentu kita akan persiapkan dari awal sampai akhir gitu. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar anak. Misalnya dalam proses pembelajaran saya bilang tadi, anak yang visual kita siapkan misalnya video sekaligus anak audio visual bisa kita jadi satu tuh. Atau visual kita suruh baca buku yang berkaitan. Seneng banget anak-anak visual tuh baca novel, baca apa, baca literatur tentang apa. Seneng itu anak-anak visual. Kemudian anak audio atau visual audio bisa kita setelin video. Tentu dengan apa ya, kita juga harus capek gitu kan. Karena kan kita keliling, nggak mungkin anak itu kita lepas. Kita lepas malah jajan ke kantin, Mbak. Ya, jadi proses pembelajaran tuh gitu. Dari awal begitu, terus kemudian nanti ya, jadi tadi anak visual tuh begitu ya. Jadi terus kemudian anak kinestetik bagaimana, Pak? Kalau kita nggak mau keluar, kita bikin gambar atau kita bikin yang harus mereka tahu lah, kita tempelin aja di sudut-sudut. Anak kinestetik itu nggak bisa diem, Mbak.
dia di pojokan atau di atas lemari tuh dia tahu barang itu ada apa di situ. Contoh misalnya, pengki di mana ya? Kita tanya anak kinestetik, tahu dia pengki sampah tuh di mana. Karena dia itu mengeksplor dia. Nah, maka dari itu kita taruh aja, coba kamu cari di sana, sana, apa yang kamu dapatkan. Nggak mesti keluar kelas, bisa juga. Ya, dalam pembelajaran itu seperti apa, mau seperti apa gitu. Terus kemudian dalam evaluasinya, ya itu tadi, bisa kita kemas kalau kita mau. Kalau misalnya nggak mau, ya paling nggak kita tahu nih, mereka setelah melakukan hal tersebut, bisa nggak jawab soal ini gitu. Dalam evaluasi bisa kita juga terapkan diferensiasi tadi. Kalaupun kita hanya soal saja bisa, karena kita bisa mengukur mereka tuh sampai mana, apa yang mereka pelajari hari ini gitu, apa yang mereka dapatkan dari video, dari bacaannya, dari mereka mengamati sekitarnya begitu. Itu sih. Oke, Jadi, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? perubahan kondisi, contohnya apa nih Mbak? Contohnya misalnya tiba-tiba apa ya, kayak lagi ngejelasin materi nih menggunakan proyektor, tiba-tiba listriknya mati. Dan terus gimana? Baik. Tadi kan Mbaknya cerita nih, kita pakai proyektor tiba-tiba mati, padahal lagi seru nih. Iya. Misalnya lagi ice breaking atau Iya. apa. Nah itulah, guru itu harus dituntut kreatif dan inovatif Mbak. Jadi bagaimana kita mensiasati hal tersebut, tidak menyalahkan keadaan seperti yang tadi saya sampaikan. Karena sarana prasarananya nggak ada, karena wifi-nya nggak ada, karena kita ngajar di tengah hutan, nggak bisa. Jadi kita harus kreatif bagaimana cara kita mengolah media, tidak tergantung pada alat-alat elektronik. Kan kita bisa menciptakan media seperti tadi saya bilang, congklak, catur, terus kemudian kita bawa kerangka manusia, kan kita bisa lihatin di situ, nggak harus semuanya dari proyektor kan, karena kan kita di SD tuh insya Allah adalah untuk tengkorak manusia, terus kemudian peraga hati dan lain sebagainya. Kalaupun proyektornya mati, laptop kita masih nyala, kita liatin ke murah, ya kita putar bisa juga. Jadi bagaimana kreatif kita atau ketidakpanikan kita dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, jadi bisa seperti itu. Contohnya teman saya kemarin lagi rekaman PPG nih, nah proyektornya nggak nyala tuh, puter dia laptopnya. Nah, ini seperti ini bisa. Jadi bagaimana kita kreatif. Atau kalau misalnya memang sudah tahu duluan, kita persiapkan saja yang kita punya, kita bisa. Misalnya kita punya gambar, kita gambar kalau memang jago gambar. Atau kalau nggak bisa gambar ya kita print gitu. Jadi tidak tergantung atau tidak terbatas terhadap hal-hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada gangguan, saya rasa sih no problem lah. Misalnya gangguan, misalnya Pak Joko tolong rapat gitu misalnya gitu. Ya sudah, kita harus siapkan medianya sehingga ketika guru yang ditinggalin atau kita ninggalin kelas itu dengan persiapan gitu loh. Mungkin Pak Irfan kan mungkin ada urusan nih, diserahkan ke Mbak Fanya gitu misalnya gitu. Ya Pak Irfan kan juga sudah, saya rasa sih sudah mempersiapkan. Bapaknya ini begini, tersusun. Jadi enak yang ditinggalin. Ini aku mau ngajar apa ya gitu. Ya, jadi sudah semua sudah kita persiapkan. Jadi nggak kita dari rumah atau dari kantor kita berangkat terus, ayo anak-anak buka bukunya, ini, ayo kita nonton video, begitu mati lampu, aduh. Ya, jadi semua harus dipersiapkan dengan baik. Itulah pentingnya perencanaan ya. Jadi terus kemudian kreativitas kita, inovasi kita jangan sampai ketika mati lampu kita mati kutu gitu. Itu sih. Terima kasih ya. Apakah rekan saya ada yang bertanya? Saya ada beberapa pertanyaan ya Pak, terkait kan kalau misalkan sudah selesai pembelajaran, tentu kita perlu yang namanya mengulas kembali atau mereview ya Pak ya. Dan menurut Bapak bagaimana sih cara Bapak mendorong atau membantu siswa memandu dalam memikirkan kembali terkait pelajaran yang sudah dipelajari. Baik. Kemudian kinerjanya bagaimana? Seperti itu Pak. Baik, ada beberapa langkah ya Mbak ya dalam bagaimana siswa tersebut dapat merefleksikan atau dapat mengulang kembali pembelajaran yang telah disampaikan begitu. Yang pertama, kita bisa evaluasi. Kita bisa tahu nih kemampuan siswa. Yang kedua, merefleksikan. Mereka taunya seberapa sih yang didapat dari materi itu, apa yang kurang tepat, apa yang sudah benar. Terus kemudian kita bisa menugaskan anak-anak itu membuat sebuah rangkuman atau apa tentang apa yang dipelajari, bisa juga. Jadi mengetahuinya itu yaitu tadi soal evaluasi, kemudian kita refleksi, menanyakan apa yang tidak paham, apa yang sudah paham, terus kemudian umpan balik ya Mbak ya. Jadi
bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, nggak cuma itu doang. Kita bisa panggil, coba ini kamu coba jelasin sama teman-temannya. Tadi ini tuh kayak gimana sih gitu. Bisa tanya jawab lah, tanya jawab begini sebelum pulang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mengajar dengan baik, saya rasa sih nggak ada jam kosong. Jadi kita tuh memang capek sih, tapi ya itulah kalau kita mau peserta didik kita sukses, tentunya dari awal sampai akhir ya kalau misalnya pengen menyerap apa yang mereka tahu gitu, apa memaksimalkan apa yang di akhir nanti, ya itu tadi evaluasi biar kita tahu sampai mana, refleksi, terus kemudian umpan balik, kita bisa melakukan juga tanya jawab. Jadi nggak perlu soalnya itu kertas, kita tanya satu-satu. Nah itu kan anak-anak jadi prepare tuh. Oh ya aku mau jawab ini, aku mau jawab ini. Pertama mungkin kaget, ya mungkin nggak siap gitu atau gitu kan. Tapi ketika hari kedua, hari ketiga, saya yakin mereka bisa. Sama seperti contohnya misalnya di sekolah kami. Sekolah kami ini ketika mau masuk ke kelas itu kita adakan numerasi, hafalan perkalian. Nah, anak-anak mungkin pertama kaget, nggak bisa. Kalau saya sistemnya saya barisin di depan, tanya perkalian random. Anak-anak kan pertama kedua pasti celingukan tuh, apa nggak hafal. Tapi lama-lama mereka terbiasa jadi hafal gitu loh. Jadi tanya jawab seperti itu saya rasa sih efektif sih. Soal evaluasi, refleksi, umpan balik, dan tanya jawab tadi, diskusi juga. Baik, kalau untuk misalkan kemampuan siswa kan berbeda-beda, baik? Betul, betul. Berbeda-beda. Ya. Iya. Nah, bagaimana tindakan Bapak kepada siswa yang udah dikasih materi dan dikasih umpan balik, tapi mereka tuh belum tetap mengerti? Baik. Bagaimana tindakan Bapak itu? Tentunya kita mencari akar permasalahannya dulu ya. Iya. Ada backsound-nya Mbak ya? Ya, akar permasalahannya itu bisa kita dapatkan dari mana? Ya, oke. Jadi pertama kita cari akar masalahnya. Ya, dari mana Mbak bisa dapat akar masalahnya? Saya bilang tadi, kita ngobrol sama orang tuanya di awal. Jadi kita panggil, bisa kita ajak ngobrol, kita bisa bikin kesepakatan kelas di sana mau seperti apa. Terus kemudian kita tanya bagaimana belajar di rumah. Ya, terus kemudian tadi, mohon maaf tadi apa saya lupa, Mbak. Tindakan Bapak terhadap siswa yang benar-benar belum paham banget nih, padahal udah dikasih umpan balik, dikasih remedial segala macam. Baik, jadi tadi sebelum itu kita ngobrol, asesmen diagnostik, terus kemudian pembelajaran itu kita berikan evaluasi, kita kasih apa? Dari evaluasi tersebut kan bisa ada analisis soal. Ya, di situ kita bisa tahu dia salah paling banyak tuh di nomor berapa. Terus kemudian dia nomor berapa aja, materi itu yang kita pegang. Ya, jadi materi itu kita pegang, terus kemudian kalau misalnya dia nggak bisa, ya udah kita khususon buat dia. Jadi soal itu kan bisa kita buat beda atau pembelajaran itu bisa kita variasikan gitu tanpa mengganggu yang lain. Jadi materi atau indikator-indikator yang tidak dikuasai anak tersebut bisa kita ulas kembali, kita bisa kasih metode yang berbeda atau materinya kita turunkan. Karena seperti saya bilang tadi, kemampuan anak berbeda-beda. Jadi KKM-nya pun atau KKTP kalau bahasa sekarang ya, itu bisa beda-beda tiap anak. Nggak mesti satu kelas sama, apalagi satu sekolah. Ya, jadi bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan anak. Jadi kalau misalnya terlalu sulit, ya kita loadin aja. Karena memang kemampuannya gitu. Kita kan di sekolah dasar negeri nggak bisa milih-milih siswa. Nggak bisa berdasarkan dia kaya, bisa berdasarkan dia pinter, enggak. Jadi kita menerima anak apa adanya. Anak ABK yang masuk, ada yang Down syndrome, ada yang memang keterlambatan belajar. Jadi ya hal-hal tersebut harus kita terima dengan lapang dada. Dengan cara apa tadi? Ya tadi, kalau memang soalnya terlalu susah, ya kita turunin. Saya pernah dapat siswa nih, mohon maaf ini bukan membicarakan kejelekan, tapi ini kita sharing aja ya. Jadi saya contohkan dalam berniaga. Misalnya, nak kamu jajan di kantin uang 5.000, beli es teh 2.000, kembalinya berapa? Bingung. Berarti apa yang terjadi? Anak kelas 6 dengan kondisi tersebut, berarti kan dia memiliki keterbatasan atau bisa dibilang ABK ya. Dan saya panggil orang tuanya, saya sarankan, Bu, tolong di tes ke psikolog. Nah, setelah itu dapat hasilnya benar, dia mengalami hambatan dalam belajar. Ya kalau anak tersebut kita tidak bisa paksakan, Mbak. Karena kan kita tidak belajar ilmu tentang berkebutuhan khusus ya, karena kita kan di PGSD ini tentu anak-anak umum gitu lah. Yang kita bisa maksimalkan tersebut, bisa kita arahkan ke SLB atau kita
minta bantuan kepada orang tua untuk mengulasnya lagi atau mendampingi. Jadi anak tersebut tidak terlalu tertinggal atau kita sesuaikan pembelajarannya sesuai dengan kemampuan dia. Karena kan punya keterbatasan dalam menghitung. Ya anak tersebut dipaksakan kayak apa juga nggak bakal bisa. Jadi komunikasi penting, terus kemudian kita membaca anak itu penting, terus kemudian kita kasih win-win solution tadi. Mungkin kita bisa arahkan, atau kita bisa orang tuanya, tolong anaknya diulang lagi di rumah, gak usah berat-berat pelajarannya Bu. Ya udah tambah kurang aja dulu nggak apa-apa deh. Itu saya sampai ngomong begitu. Dan dia itu ketika masuk SMP ya udah punya surat sakti. Kalau sekarang surat sakti itu udah 100% manjur. Ya, jadi saya rasa sih itu sih. Jadi kita sekarang kan di kurikulum Merdeka ini artinya bukan merdeka kita mengajar seenaknya gitu ya. Jadi merdeka itu bagaimana anak-anak tersebut tidak terikat dalam pembelajaran yang monoton. Jadi itu tadi ya kenapa ada kurikulum Merdeka ini menurut saya sih bagus. Memang ada pro kontra gitu, artinya ada yang baik atau mungkin yang tidak baik. Tapi kita nggak usah terlalu memikirkan yang tidak baik, kita pikirin yang baik-baik. Artinya anak-anak tersebut dapat terjangkau, bagaimana kita kreatif kita aja gitu. Jadi dalam memfasilitasi anak tersebut, begitu sih Mbak. Baik Pak, dalam proses kegiatan belajar kan kita nggak selalu diskusi ya Pak ya, pasti betul. ada kegiatan untuk membuat suatu produk. Betul. Nah menurut Bapak ketika pembuatan produk itu apakah dapat dijadikan sebagai umpan balik kepada siswa? Bisa saja sih. Jadi bagaimana kita merancang dari awal tadi ya, kita mau produknya seperti apa, terus kemudian kita mau penguatannya seperti apa, itu kan kembali bagaimana kita ibaratnya merencanakan gitu loh. Jadi menurut saya sih bagus. Cuman kalau membuat sebuah produk, itu harus ditakar kemampuan anak-anaknya. Jikapun kalau satu kelompok, itu harus disesuaikan kelompok ini sama kelompok ini. Kita bukan berdasarkan suka atau tidak suka. Suka dan tidak suka itu kita bisa reduksi di kelas. Ya, jadi kalau kita berdasarkan gaya belajarnya anak. Kadang-kadang anak kinestetik tuh senang tuh gunting-gunting, ngelem-ngelem. Ya, anak audiovisual sukanya nulis ya gitu. Ya itu loh, jadi biasanya ya, dari kembali ke telahan bagaimana Mbak melihat potensi anak tersebut. Jadi bisa dikelompokkan dengan orang-orang yang tepat, jangan yang satu circle aja, satu circle belum tentu. Ya, kadang-kadang dia membeli produk jadi bisa kalau ketika dibuat bawa ke rumah. Jadi bagaimana ngelihat potensinya, dikelompokin jadi satu sehingga produknya tersebut murni dari anak dan itu asalnya ya kerja sama anak, nggak 1-2 anak. Kadang-kadang dikerjakan secara kelompok walaupun satu circle, kadang-kadang andel-andelan. Dua aja gitu. Baik Pak, selanjutnya ketika sudah selesai kegiatan belajar, umpan balik, tentu kita harus ada yang namanya penilaian ya Pak. Betul. Ya. Nah, bagaimana sih Bapak membimbing peserta didik dalam penilaian diri, evaluasi? Baik, bagaimana kita membimbing anak-anak tersebut. Jadi gini Mbak, kadang-kadang kita melihat anak yang pintar itu, udahlah dia pintar, gitu ya. Anak-anak yang bodoh ini harus diperhatikan. Enggak. Jadi sebelum kita membuat sebuah evaluasi, kita kasih petunjuk yang jelas dulu. Petunjuk yang jelas soal ini harus seperti apa, bagaimana cara mengerjakannya, ya LKPD maupun evaluasi gitu. Jadi ada tata kerjanya kita jelasin dulu secara klasikal bisa. Terus kemudian kita datangi, kalau misalnya individual ya kita datangi, ada nggak kesulitan kamu, apa yang kamu nggak bisa, Pak Guru bisa bantu apa, gitu loh. Jadi kita datangi pelayanan optimal gitu. Jadi kita datangi siswa tersebut, apa yang hambatan mereka. Kalau kerja kelompok lebih enak nih biasanya nih, karena nggak semua satu kelas kita datengin. Jadi apa hambatan kamu, gini, ya udah kita kasih clue-cluenya gitu loh. Jadi penguatan kembali itu ketika sudah kita jelasin tata kerjanya, cara melakukan atau cara menjawab soal tersebut. Jadi jangan sampai udah kerjain aja, udah tulis soal sama jawabannya, nggak bisa gitu. Ini cara menjawabnya begini anak-anak ya, gitu. Misalnya kita ngasih kuisis nih, karena anak-anak bingung, Pak ini gimana? Kita beri contoh dulu, tutorialnya dulu. Ini begini nak, setelah masuk kamu ke link ini, kamu ketik nama, terus pilih meme yang menurut kamu menarik, gitu kan. Setelah itu begini-begini, nanti akan hasilnya ada poinnya, ada ininya, begitu. Jadi petunjuk itu ini, nah kemudian nanti mbaknya keliling. Setelah itu nggak bisa dilepas gitu aja. Kalau dilepas malah ngobrol. Kadang-kadang, ini gimana sih? Ini gimana? Malah gangguin.
Makanya kita perlu keliling nih. Kamu masalahnya apa? Ini begini-gini. Oh ya sudah, nih ini begini nih caranya nih. Jadi kita nggak duduk diem aja, kita jemput bola. Itu sih. Jadi begitu menurut saya. Oke, baik Pak. Oh iya. Sepertinya cukup ya. Ya nggak apa-apa ntar dulu. Ada lagi rekan-rekan? Cukup. Baik, kawan pendidik, mungkin itu saja pembahasan kita Pak ya pada Siap. podcast hari ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Jadi mungkin kita simpulin dulu nih. Perencanaan pembelajaran itu berawal dari karakteristiknya dulu Pak ya. Betul. Kita amati dulu siswanya, terus gaya belajarnya mau apa, gaya belajarnya kita tentukan mau ke siswa yang apa, visual, dan disarankan untuk didiferensiasi. Lebih tepatnya pemetaan, Mbak. Pemetaan, Ya, iya setelah benar, kita melakukan pemetaan. asesmen diagnostik, kita pemetaan Pemetaan. gaya belajar, kemudian kita pemetaan kognitifnya Kognitif, anak yang pintar, anak yang kurang, anak yang yang sedang, kurang, gitu ya. kita bisa. Gitu. Mungkin terima kasih itu Bapak. Kita masih host magang ya, host magang ini Pak. Jadi masih grogi-grogi dikit. Ya. Mungkin itu saja kawan-kawan pendidik. Terima kasih telah menyaksikan podcast pada hari ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.